Hai guys, kembali lagi bersama saya di Koko Hari Channel. By the way, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Hari ini saya ingin membahas sebuah film berjudul The Stairs yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang misteri sebuah tangga aneh yang muncul di tengah hutan. Bukan hanya itu, makhluk-makhluk aneh juga muncul dari tangga tersebut yang siap memangsa siapapun yang dilihatnya. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Oh ya, sebelum itu, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, langsung saja klik subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang dalam perjalanan dengan anaknya menuju ke rumah orang tuanya yang di dekat hutan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba dan mendapat sambutan dari kakek dan neneknya, karena sudah lama tak berjumpa. Saking rindunya si kakek, dirinya langsung mengajak Jess pergi berburu ke hutan. Si nenek juga terlihat memberikan perbekalan untuk Jess. Akhirnya mereka berdua pun memulai perjalanan. Setelah perjalanan yang cukup singkat, mereka pun tiba di sebuah pemukiman di pinggir hutan. Kemudian dilanjutkan berjalan ke tengah hutan untuk mencari tempat yang bagus mengintai rusa. Saat rusa mulai ditemukan, segera si kakek memberi instruksi menembak dan tembakan itu tepat mengenai rusa yang membuat mereka berdua langsung saja pergi mencari rusa tersebut. Di tengah perjalanan, Jess mendengar suara aneh dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Entah makhluk apa yang sudah dilihatnya, membuat Jess makin penasaran dan mengikutinya. Dan tibalah Jess di sebuah tangga aneh yang ada di tengah hutan. Sekaligus berpikir sebuah keanehan ada tangga di hutan. Di sisi lain, kakek baru sadar jika Jess sudah menghilang. Dan dia akhirnya mulai mencari Jess. Terlihat perlengkapan Jess tergeletak begitu saja, membuat dirinya makin khawatir tentang keadaan Jess. Dan terdengar teriakan Jess, diikuti si kakek yang bergegas lari ke arah suara itu. Dan film pun dimulai. 20 tahun berlalu. Terlihat kakak adik yang bernama Josh dan Nick terlihat sedang singgah di sebuah kedai dan berkata tentang niatan mereka untuk berpetualang ke hutan. Penjaga kedai itu berkata, jika mereka sebaiknya berhati-hati karena bulan ini disebut sebagai bulan berdarah, di mana banyak orang-orang menghilang di hutan tersebut. Seperti film-film pada umumnya, kabar ini hanya dianggap Josh sebagai dongeng semata. Namun tidak dengan Nick, hal itu menjadi bayang-bayang yang menghantuinya. Apalagi Nick melihat berita-berita orang hilang yang tertempel di dinding kedai tersebut. Tak lama, mereka pun melanjutkan perjalanan yang sudah dekat. Serta teman-teman wanitanya sudah menunggu mereka berdua di tempat. Akhirnya mereka pun tiba di tujuan. Disambut oleh teman-teman wanita mereka yang sudah menunggu mereka dari tadi. Nick juga berkata, jika ada satu orang lagi bernama Doug yang ingin ikut. Dan tak lama akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Setelah semuanya siap, petualangan akhirnya dimulai. Setelah beberapa lama perjalanan, terlihat Nick mulai kelelahan. Namun perjalanan masih harus ditempuh selama 5 jam lagi untuk mencapai pemberhentian pertama. Meski sudah lelah, akhirnya Nick melanjutkan perjalanan lagi. Namun tak lama mereka menemukan sebuah gubuk yang terbuat dari akar yang membuat mereka menjadi penasaran. Akan tetapi, mereka memilih untuk tidak peduli dan melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, seorang wanita tiba-tiba kehausan dan memutuskan untuk berhenti sebentar. Namun, dia malah melihat hal yang tak terduga. Entah apa yang dipikirkannya, wanita itu malah berlari ke sebuah gubuk tadi. Yang ternyata itu adalah rumah si hantu tersebut. Teman-temannya juga mendengar kepanikan si wanita itu. Langsung saja berlari dan menemukan teman wanitanya sedang ketakutan. Namun teman-temannya hanya menganggap dirinya hanya berhalusinasi, sambil berusaha menenangkannya. Kemudian mereka pergi melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika hari menjelang sore, mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Dan tiba-tiba melihat seorang pria aneh di sana. Mereka semua berpikir jika mungkin pria tersebut hanya tersesat.
Namun setelah didekati, ternyata pria tersebut sedang bersama istri dan anaknya yang masih bayi. Hal itu membuat mereka bingung mendengar pembicaraan pria yang sedang ketakutan itu. Ditambah lagi betapa kagetnya melihat kepala pria itu ternyata berlubang, namun tetap hidup. Melihat itu, mereka meminta salah satu wanita temannya untuk menolongnya. Tapi setelah didekati, ternyata wanita itu adalah sosok hantu yang dilihatnya tadi. Lalu pria itu mengancam mereka semua untuk pergi menggunakan pistol. Sebelum itu, ternyata sosok hantu menunjukkan bayinya yang ternyata berbentuk mirip belatung, membuat mereka langsung kabur secepat-cepatnya. Setelah dirasa aman, mereka semua berhenti dan mulai berpikir jika semua yang dilihatnya tidaklah benar. What? You doing okay? Dan akhirnya memutuskan untuk pulang sebagai jalan terbaik untuk saat ini. Tapi seorang pria berkata, jika tidak mungkin untuk pulang sekarang karena hari mulai malam dan sebentar lagi akan gelap. Sehingga disarankan untuk bermalam di sana hingga esok pagi. Malam pun tiba. Suasana di perkemahan itu begitu hambar akibat kejadian siang tadi. Kemudian satu persatu orang mulai tertidur. Well, I'm going to bed. Tapi tidak dengan Josh yang memilih berada di dekat perapian sambil menjaga teman-temannya itu. Malam pun tiba. Entah sedang berhalusinasi atau sedang bermimpi, Doc sedang mantap-mantap dengan teman wanitanya. Tapi tanpa disadari, Doc sebenarnya sedang diseret oleh sesosok makhluk aneh. Tiba-tiba terjadi. Mendengar teriakan satu temannya, mereka terbangun dan bergegas mengeceknya. Dan terlihat mereka semua heran karena seorang temannya sudah hilang. Entah kemana makhluk itu menculik Doc. Kepanikan semakin bertambah setelah ditemukannya sleeping bag miliknya yang sudah berlumuran darah. Di tengah kepanikan itu, terlihat sebuah cahaya yang muncul. Dan saat didekati, ternyata itu adalah sebuah tangga yang aneh yang ada di awal film. Semua orang panik saat itu. Tapi tidak dengan Josh yang terlihat sangat kagum dengan keberadaan sebuah tangga di hutan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari balik pintu di bawah tangga tersebut. Karena mereka penasaran, memutuskan untuk mencoba membukanya. Pintu terbuka, dan mereka melihat jika Josh terjatuh. Nick langsung saja membantunya untuk naik ke atas. Semua orang tidak menyangka jika di bawah tangga tersebut ada ruangan sebesar itu, dan terlihat seperti sebuah pabrik. Bukannya naik, tiba-tiba mereka mendengarkan sebuah suara, yang mungkin adalah Doc, dan memutuskan untuk mencarinya. Namun tak diduga, mereka malah menemukan Jess di awal film yang sudah 20 tahun lalu hilang. Namun terlihat Jess masih hidup dan tidak bertambah tua sama sekali. Jess yang terlihat ketakutan, terus saja menanyakan di mana kakeknya berada. Jess juga menceritakan jika di ruangan itu dihuni oleh sesosok makhluk yang aneh. Tak lama terdengar suara jika makhluk itu berjalan datang, membuat Jess akhirnya langsung kabur. Diketahui juga jika selama ini Jess berusaha mencari jalan keluar, tapi pintu itu selalu berubah-ubah dan berpindah tempat, membuat Jess akhirnya terkurung di tempat itu selama 20 tahun. Setelah mendengar itu, Nick berkata jika dia masih ingat betul jalan masuk tadi dan mengajak mereka semua untuk pergi keluar. Setelah dirasa aman, mereka mencoba mencari lagi si Doc. Namun ini yang terjadi. Terlihat raut kepanikan Nick setelah melihat Josh diserang oleh sesosok makhluk aneh hingga tewas. Melihat makhluk itu mengejar, mereka semua akhirnya berlari secepat mungkin di tengah hutan. Tak diduga, Nick terjatuh ke sebuah tempat yang berisi banyak tulang manusia. Dan tiba-tiba, ternyata mereka semua adalah teman-temannya yang berhasil menemukan Nick. Seketika mereka semua mual melihat tempat pembuangan bangkai yang sangat menjijikan. Di tempat itu juga mereka menemukan Doc yang sudah tewas secara mengenaskan. Di saat pelarian mereka memutuskan bersembunyi di sebuah mobil. Terlihat kepanikan makin menjadi-jadi setelah satu orang wanita diserang dan terjadi aksi tarik-menarik. Untuk melindungi diri, mereka memutuskan untuk tinggal di dalam mobil tersebut sebagai perlindungan. Jess juga mengatakan jika makhluk itu selalu mencari mangsa untuk makanan anak-anaknya. Nick juga heran bagaimana cara Jess selamat dari monster itu selama bertahun-tahun. Mereka semua merasa tidak asing dengan nama Jess. Terlebih lagi setelah mengetahui nama kakek Jess. Nick langsung bertanya, benarkah namanya Jesse Martin? Jess pun menjawab betul. Mendengar jawaban Jess, Nick heran sekaligus tidak percaya.
Karena pada saat sekolah, Nick memiliki seorang teman bernama Jess yang sudah dinyatakan hilang selama 20 tahun. Kemudian Jess juga berkata, jika punya teman sekolah bernama Nicholas. Mendengar perkataan Jess, Nick pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Seorang wanita bertanya kepada Nick, dan Nick bercerita, jika saat dirinya masih kecil, memiliki seorang teman bernama Jess, yang sudah dinyatakan tewas berburu bersama kakeknya selama 20 tahun lalu. Yang mengherankan, selama 20 tahun itu, Jess sama sekali tidak terlihat menua. Jess mengatakan, jika kakeknya sudah dibawa ke sebuah ruangan yang lebih gelap oleh makhluk tersebut. Sehingga Jess tidak tahu lagi nasib dari si kakek. Tak lama, mereka merasa jika makhluk tersebut sudah pergi, dan mencoba untuk mengeceknya. Karena sudah emosi dengan makhluk itu, Nick kemudian mencari senjata yang bisa digunakan untuk melawan monster tersebut. Untung saja salah seorang menemukan sebuah senapan dengan sisa peluru yang masih ada 4. Namun tiba-tiba terjadilah. Di tengah-tengah kepanikan, Nick berniat untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, sehingga seorang lagi bisa menembaknya. Setelah rencana sudah tersusun rapi, mereka semua beraksi. Tapi sialnya, wanita itu malah terkena serangan makhluk tersebut. Dengan cepat, Nick langsung saja mengambil tabung gas dan melemparkannya. Makhluk itu akhirnya terbakar dan berlari ke arah sarangnya, disertai teman wanitanya yang tewas akibat serangan tersebut. Rupanya, makhluk yang berniat berlindung ke sarangnya malah membuat sarangnya ikut terbakar. Besoknya, Nick kemudian menghubungi polisi. Terlihat Nick dan Jess masih trauma atas kejadian yang mereka alami. Sementara polisi juga heran dengan kejadian ini. Ditambah lagi Jess kembali seperti pada saat hilang dulu. Setelah itu, seorang polwan akhirnya kembali dan mengatakan jika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di lokasi kejadian. Hanya menemukan tumpukan abu bekas kayu terbakar saja. Mom? Jessie. Terlihat ibu Jess pun datang. Seakan tidak percaya melihat Jess yang masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Karena semuanya sudah selesai, sekaligus pertanda film ini pun selesai. Bagaimana pendapat kalian setelah menonton film yang masih dipenuhi oleh banyak misteri? Mengenai asal-usul makhluk ini tidak dijelaskan secara pasti. Namun jika dikaitkan dengan cerita yang di Indonesia, terdengar mirip kerajaan jin yang memiliki dimensi dan waktu yang berbeda. Dan mengenai tangga yang ada di tengah hutan, sedikit tidak masuk akal. Tapi dari segi cerita dan ketegangannya, cukup menarik ditonton. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan see you on the next video.